Kita lanjutkan videonya dari materi JavaScript yang kemarin ya. Kita lanjutkan. Kalau kemarin JavaScript-nya kita belajar apa ya? Kemarin kita belajar DOM ya. Ya, jadi ngambil bagaimana apa ya, elemen-elemen dari HTML ini disusun menjadi sebuah node-node ya di dalam browser. Lalu bagaimana sih caranya kita menggunakan JavaScript untuk mendapatkan node tersebut atau memilih node tersebut. Node yang sudah ada di browser itu kita bisa pilih gitu. Dan setelah kita bisa mendapatkan atau memilih node tersebut, kita bisa mengubah, kita bisa menambahkan, kita bisa melakukan banyak hal ya. Nah, kita lanjutkan materi itu ke materi berikutnya. Di video kali ini kita nyoba membuat, kalau kemarin perubahannya itu langsung ya, misalnya ini ada P isinya your page gitu. Kemarin kita pakai script gitu ya. Dokumen dot get element by id. Nah, kita belum punya ID, kita tambah ID dulu. ID sama dengan P. Biar nggak bingung ya. P1. Ini kalau dijalankan, mana kursornya? Mana kursornya? Kursor. Nah, berubah jadi A ya. Harusnya your page gitu ya. Kalau ini di komen, harusnya muncul your page. Oke, ini salah kemarin ngubahnya. Kalau pakai cara seperti ini kan berarti langsung berubah gitu ya. Ketika halamannya dibuka langsung berubah. Karena isinya ini langsung dijalankan. Walaupun ini di dalamnya sebuah fungsi, tapi kalau fungsinya langsung dipanggil, maka ya halamannya berubah ketika dibuka. Jadi user itu nggak tahu kalau halamannya ada perubahan. Nah, kita bisa menggunakan cara-cara lain nih. Bagaimana sih caranya supaya orang bisa melakukan sebuah aksi, berinteraksi dengan halaman web kita. Salah satunya dengan membuat tombol. Jadi dengan tombol itu bisa ditekan tombolnya. Bisa nggak kasih petik. Kalau tekan tombolnya akan melakukan sesuatu gitu ya. Coba muncul enggak tombolnya. Tombol. Ya, gitu ya. Caranya adalah ada banyak caranya. Cara yang pertama, dari sebuah tombol ini kita bisa pakai on click. Di on click ini kita bisa langsung tuliskan apa yang mau kita lakukan. Misalnya ini ya, dokumen. Tapi dilihat di sini bahwa ada petik 2 di sini ya. Sama dengan PHP, kalau di sini ada petik 2, P1 A ini di dalamnya petik 2, maka yang mengapit kalau bisa jangan petik 2, pakai petik 1 ya.
Nah, dengan gini nggak bentrok ya. Bentrok itu maksudnya apa? Misalnya P1 ini pakai petik 1 juga misalnya. Jadi petiknya sama dengan petik yang mengapit ini ya. Jadi ini akan dikira oleh browsernya bahwa ini mulai lalu berhenti di sini. Lalu mulai petik lagi di sini gitu. Sampai nggak ada gitu. Jadi P1-nya bingung, ini P1 ini apa? Browsernya bingung. Di situ bentroknya. Oke ya. Jadi ini contohnya kalau dijalankan itu ya berubah. Jadi perubahannya dilakukan ketika user berinteraksi menggunakan salah satunya ini button. Cara menggunakan button salah satunya adalah dengan menuliskan kodenya langsung di sini. Kita coba cara yang lain ya, bukan get element by id. Kita pakai get element by tag name. Kemarin ada tag name ya. Nah, yang perlu diingat-ingat adalah kira-kira dalam satu halaman bisa punya P lebih dari satu enggak? Nah, beda dengan ID ya. ID itu satu halaman itu kalau bisa, bukan kalau bisa ya, dalam aturannya seharusnya cuma ada satu. Nah, sedangkan P ini di dalam satu halaman kemungkinan ada banyak. Maka kita nggak ngambil satu node saja, beda dengan ID, tidak ngambil satu node, tidak melihat satu node saja, yang dilihat banyak node atau kumpulan dari node. Oke. Karena lebih dari satu kalau bahasa Inggris itu kasih S ya, get elements by tag name gitu. Ini kalau dijalankan tetap nggak jalan. Coba dijalankan. Nggak jalan. Kenapa? Karena ada banyak ya tadi ya. Karena ada koleksi, ada banyak node. Maka dia bingung. Kalau ada banyak P di sini, P yang mana yang mau dirubah? P mana yang mau diganti inner HTML-nya? Kan gitu ya. Browsernya bingung. Berarti supaya nggak bingung, maka kita gunakan cara yang sama ketika kita pakai array. Nggak ada P1 ya, maaf. Tag name-nya kan P ya, bukan P1. P, coba lagi. P ya, nama dari tag ini kan P ya, yang depan ini. Nama tag ya, Rek. P. Button, ini nama tag. Dan yuk dijalankan. Nggak bisa ya. Ini kita bisa pakai caranya array, yaitu P yang ke 1 gitu. Kok ke 1 ya? Array kan harusnya mulai dari 0. Ya, array mulai dari 0 bukan mulai dari 1. Ya kadang-kadang keliru gitu ya. Biar paham. Biar kalau keliru bisa ngerti. Oh ya, gitu keliru. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita sudah nyoba nih cara salah satu mendapatkan node atau kumpulan node menggunakan get elements by tag name. Kemarin ID, kita nyoba yang lain ini. Tapi nggak cuma satu hal yang bisa dimasukkan di onClick, kita bisa melakukan yang lain nih. Misalnya habis ganti kita mengeluarkan alert misalnya. Kemarin kita belajar alert kan ya, yang sebelumnya ya. Juga. Nah ini ya bentroknya, petik satu bentrok. Kita kembalikan ke petik 2. Gitu ya, keluar ya. Ininya juga berubah. Jadi begitu ya. Jadi
Ada banyak hal yang bisa dimasukkan di dalam onClick ini, kode-kode JavaScript tanpa di-update script ya. Di sini nggak ada tulisan scriptnya, langsung dijalankan di dalamnya onClick ini. Itu salah satu caranya. Cara yang lain bagaimana? Cara yang lain kita bisa pakai dimasukkan ke dalam fungsi. Misalnya di dalam script ini kita buat fungsi ya. Function AAA. Isinya sama kayak tadi, merubah itu. Dan ini yang lebih disarankan memang seperti ini. Ada cara yang lebih baik lagi nanti. Tapi sementara ini dulu. Kita belajar yang seperti ini dulu. Belum dipanggil ya. Belum dipanggil. Isinya onClick apa? Ya nama dari fungsinya. Gitu ya. Bisa enggak? Coba aja. Nggak bisa ya sudah. Bisa ya. Jadi gitu. Jadi bisa melakukan semacam itu. Dan lebih enak, lebih mudah ditemukan itu. Oh, onClick pada button ini manggil fungsi AA. Nggak akan mengganggu formnya. Formnya akan tetap kelihatan rapi. Nggak ada di tengah-tengahnya ada kode JavaScript yang panjang. Kode JavaScript-nya di bawah menjelaskan, oh ini isinya AAA. Yang dilakukan adalah merubah gitu ya, isi dari elemen bytecode name P ini menjadi A. Dan bisa melakukan, bukan cuma itu ya, karena di sini bisa lebih mudah dilihat dan bisa lebih panjang. Kalau panjang tidak masalah gitu ya. Misalnya kalau P yang ke-0 itu, nah kemarin kita belajar inner HTML untuk merubah isinya. Tapi untuk melihat isinya pakai apa? Ya pakai inner HTML juga. Contoh ya. Ini dicek apakah isi dari inner HTML itu adalah your page. Kalau iya maka dirubah jadi AA. Coba saja. Oke, jalan ya. Kenapa seperti ini? Karena kita bisa lakukan hal yang lain. Misalnya else. Kita ganti jadi your page. Nah, jadi bisa bolak-balik gitu. Your page ya, di copy. Kalau nanti terus ya bisa seperti itu ya. Oke, ada cara yang lain, ada yang namanya listener ya. Ada nggak JavaScript ini? Jadi selain ini ya, diklik oleh mouse, ada yang lain. Ketika webnya di load, ketika image sudah berhasil ditampilkan di dalam halaman dan lain-lain, mouse over dan lain-lain, ada macam-macam, nggak cuma tombol saja yang diklik, macam-macam. Tapi yang paling mudah itu yang klik tadi ya, karena bisa seperti itu.
Yang lainnya kita pakai event listener ini. Nah ini caranya, berarti kita nggak usah nuliskan gitu ya, nggak usah nuliskan di on clicknya ini kita hapus saja dulu. Ya, ini fungsinya kita biarkan, tapi kita geser ke bawah. Biar lebih kelihatan, kita buat seperti ini. Kelihatan ya, ada P, ada button, lalu kita punya dokumen.get element by ID misalnya. Berarti sama dengan sebelumnya, intinya adalah kita melihat apakah browser menyimpan, mempunyai node yang ID-nya MyButton. Oh, udah ada, kita punyanya ID-nya P1 gitu. Atau bisa pakai get elements by tag name. Terserah mau pakai yang mana. Intinya kita melihat yang ada di browser itu ada apa enggak. Nah, kalau kita mau nambah sebuah event listener. Event listener itu adalah event, namanya event itu adalah sesuatu yang terjadi karena sesuatu. Berarti event itu adalah sesuatu yang terjadi akibatnya. Jadi event ini ya, tulisan event itu akibat sesuatu yang terjadi. Karena apa? Karena sesuatunya itu di sini listener. Kalau di bahasa yang lain namanya action gitu. Misalnya yang dilakukan adalah klik. Ketika klik dilakukan, maka terjadi sesuatu. Ya, misalnya walaupun dicoba agak meragukan. Nggak jalannya. Kalau dilihat juga, ya, di dalamnya ini harusnya adalah sebuah fungsi. Berargumen list. Ya, pokoknya gitu ya. Ini kan nggak ada yang salah nih harusnya. Ini sudah ditutup, ini juga sudah ditutup. Oh iya. Oh, parameter 2 is not object gitu. Di sini berarti harusnya tidak bisa dimasukkan perintah. Beda dengan klik tadi ya. Kalau diklik itu kan on klik tadi. Klik ini kita bisa langsung masukkan perintahnya. Nah, kalau add event listener ini gimana cara pakainya? Mari kita lihat. Salah. Ini kita kembalikan dulu. Biar kelihatan ya. Kalau kecil nggak kelihatan. Tutup. Jadi harusnya sebuah fungsi yang di sini ya. Jadi Anda tahu yang di dalamnya kurung itu argumen ya. Jadi argumen yang kedua ini fungsi harusnya. Kita punya fungsi AAA, yaitu kita coba panggil AAA-nya. Tuh tetap nggak jalan. Kita cari penyebabnya. Oke, salahnya di sini ya. Yang dikasih event listener kan bukan P-nya ya.
Yang dikasih event listener itu kan buttonnya yang mau didengarkan gitu, buttonnya yang mau dicek. Apakah ada kejadian, ada action, ada sesuatu yang perlu didengarkan, listen gitu ya. Yang dicek adalah buttonnya kan, yang mau dicek apakah buttonnya itu diklik atau enggak. Berarti ini bukan dokumen.getElementById B1, tapi kita bisa pakai cara yang tadi. Tapi ini berbahaya karena nanti kalau buttonsnya bertambah, misalnya di atasnya ada button lagi, jadi jadi kegeser, yang kecek bukan yang ini nantinya. Kalau di atasnya ini ada button lagi. Kenapa? Karena kita pakai cara yang kayak tadi, get elements by tag name-nya. Ada pengecekan cuma button yang ke 0 saja yang dicek. Ini nggak bisa pakai ini ya, pakai fungsi tadi. Panas. Oke, harusnya jalan ini. Ini ada cara yang seperti ini. Nanti ada cara yang lain lagi. Jadi sebenarnya banyak pilihan cara. Tapi mending pakai cara yang seperti ini. Oh, nggak jalan. Nah, cek dulu. Dokumen get elements, sudah benar ya elements. Tag name. Button. Yes. Nah, kok nggak ngerti salahnya apa? Bayinya kehapus. Iya, jalan. Jadi itu ada cara yang seperti ini juga. Ini lebih baik daripada cara yang fungsi langsung. Karena bisa dilihat di sini ya. Kalau mau nyari apa yang terjadi ketika tombol ini ditekan ya nyari itu ya. Di dalam list event listener-nya ini. Tapi mau pakai cara yang mana ya boleh pakai cara yang on click ini dikasih fungsi atau seperti ini. Ada cara yang lain ada. Copy. Masukkan sini. Function. Nah, function. If tutupnya ini di situ. Coba dijalankan. Ya, jalan. Jadi dengan cara seperti ini nggak usah dikasih nama fungsinya ya. Karena fungsi ini di sini gitu. Cuma bisa dipanggil di sini. Cuma bisa dipanggil ketika event listener-nya dari sebuah button note button yang ini mengalami klik gitu ya atau diklik, maka fungsi ini dijalankan. Jadi nggak usah nama. Tapi ini nggak jalan ya di kalau ini dimasukkan di on click di sini cara yang sama gitu nggak jalan. Kok tahu? Tadi sudah nyoba sama Pak Novi. Ini nggak jalan. Itu ceritanya. Dan ini lebih lebih berantakan menurut saya. Dan fungsi ini cuma bisa dipanggil oleh ini saja. Jadi tujuannya kita pakai fungsi kan supaya bisa dipanggil oleh tempat lain gitu. Dipanggil di tempat lain selama dia membutuhkan bisa. Kalau di sini kan cuma bisa di sini.
Jadi lebih baik cara sebelumnya. Ingat ya kalau dituliskan di sini function gini boleh, function gitu, nggak usah nama tapi lebih bagus cara yang seperti ini. Ada cara yang lebih baik lagi, ya ada sih, tapi ini sudah cukup. Cara yang lebih baik lagi kita pakai jQuery. jQuery ya, itu bakal lebih singkat lagi tulisannya ini, jadi lebih mudah untuk dicari. Secara penulisan kode juga lebih bagus. Dan efeknya lebih cepat. Jadi jQuery itu memang banyak ya. Jadi ketika di load pertama kali halamannya mungkin lebih lambat tapi efeknya sedikit, nggak terlalu banyak. Karena ukurannya nggak sampai 10 mega gitu ya. Cuma berapa mega. Apa berapa kilobyte ya? Berapa jQuery itu? jQuery. Ya, cuma 88 kilobyte, nggak besar. Jadi di loadnya nambah sedikit tapi ketika melakukan hal-hal seperti ini lebih cepat dalam hal pencarian, dalam hal melakukan sesuatu lebih cepat. Mungkin itu kalau pakai jQuery gimana, belum dimasukkan jQuery-nya di sini. Nah, masukkan dulu ya, tunggu ya. Jadi karena ini kita mau pakai jQuery, ini sudah dimasukkan ya jQuery-nya. Sudah dicoba tadi ternyata jQuery-nya sudah bisa dipanggil, berarti sudah jalan jQuery-nya. Terus ini kan kita nggak mau ini jalan, berarti kita komen. Terus karena jQuery-nya di sini, berarti kode jQuery-nya kita panggil di bawahnya ya. Kemarin gimana jQuery? Dolar ya, dolar. Tak kurung tutup kurung gitu ya. Di dalamnya kalau kita milih ID dikasih pagar, kok bingung, pagar atau number ya, tanda number itu, number of. Ini tapi kita nggak pakai ID sekarang, kita nyoba pakai tag name ya. Kalau pakai tag name gimana ya? Nggak usah, langsung aja ditulis tag name-nya apa. Yang jadi masalah beda dengan get element by tag name, harus dikasih ini, enggak ya, dibiarkan gini aja, coba ya, dot, bukan on click tapi langsung klik ya, klik, coba langsung dipanggil ya, gitu. Kita coba apa yang terjadi. Ya sederhana kan dibandingkan dengan yang fungsinya tetap sih kita pakai fungsi yang ini kita panggil, tapi dibandingkan dengan mana tadi, sudah hapus ya. Oh ini yang ini ya panjangnya. Dibandingkan yang itu kan yang bawahnya lebih singkat jauh. Kalau dijalankan jalan ya, jadi bisa disingkat pakai jQuery dengan cara seperti ini. Tapi kode-kode jQuery kayak ini dollar button ini harus di bawahnya script, itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak ngasih tanda indeksnya ini ya, indeks dari array-nya. Kenapa? Karena jQuery-nya akan menemukan semua elemen yang punya nama button dan semuanya akan memiliki event yang sama, event listener yang sama. Kalau diklik akan melakukan ini, nah itu yang bahaya. Jadi kalau bisa jangan pakai tag name gitu ya. Tag name itu dihindari. Kalau di biasa get element by tag name itu bermasalah ketika misalnya di atasnya ditambah button baru, maka indeksnya pasti berubah. Kalau di jQuery semuanya berubah, kecuali memang kita mau merubah semua elemen yang P jadi P-nya berubah, misalnya sebelumnya fontnya Arial jadi Tomahawk, itulah pokoknya Arial jadi Times New Roman misalnya. Nah ya itu bisa pakai seperti ini tag name ya, langsung tag name-nya.
Tapi yang lebih aman kalau mau cuma untuk ini aja berarti ya mau nggak mau harus dikasih ID. Baik untuk pakai jQuery maupun tanpa jQuery. Misalnya B1 gitu ya. Di sini manggilnya packer atau number of B1 misalnya. Kita coba sih. Ya. Yang jadi pertanyaan mungkin bisa nggak kayak ini gitu ya. Ini saya turunkan nanti hilang komennya, nggak apa komen lagi ya. Duh, nggak ada nih. Kayak di sini tadi kan bisa ada functionnya itu ya. Bisa nggak di jalan di jQuery kalau fungsinya dituliskan di sini langsung tanpa ada namanya. Jadi coba aja. Harusnya bisa. Oke, nggak ada yang salah. Ya, bisa ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin itu aja materinya minggu atau video ini ya. Tugas UTS. Tugas UTS untuk semester 3 desktop programming ini kemarin sudah pernah buat halaman ya. Jadi dilanjutkan. Kalau sebelumnya sudah buat halaman, sekarang buat halaman yang ada event listener-nya. Apakah harus pakai event listener? Apakah boleh pakai di on click-nya itu? Ya, nggak apa-apa sih. Di on click yang atribut on click gitu ya. Nggak masalah. Pokoknya ada sesuatu yang bisa dilakukan di halaman yang sudah dibuat. Tapi pakai JavaScript, kita belum pakai PHP, belum pakai database, jadi pakai JavaScript. Bisa kalau gambarnya dipencet, bisa kalau gambarnya diarahkan mouse kita ditaruh di atasnya, bisa tombol ditekan, bisa apa lagi ya? Ya bisa macam-macam, dilihat event listener-nya apa aja yang bisa dimasukkan, tapi harus yang sesuai, jangan mengada-ngada gitu ya. Tolong yang sesuai dengan halaman yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kalau belum pernah buat halaman sebelumnya, ya sambil dibuat, sambil ditambahkan ini. Jadi intinya adalah tugasnya numpuk terus. Jadi tugasnya akan nambah terus. Kalau nggak dikerjakan, ya dikerjakan misalnya 1, 2 nggak dikerjakan, kerjakan yang ketiga, berarti nggak dapat nilainya tugas 1, nggak dapat nilainya tugas 2, tapi yang dikerjakan tetap harus mengerjakan tugas 1, tetap mengerjakan tugas 2, ditambah harus mengerjakan tugas 3. Ya, itu tugas 3-nya termasuk sebagai tugas UTS-nya ya. Mungkin itu aja di video kali ini. Saya tutup.